putusan final dan mengikat. Ya, kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Karena lebih banyak alternatif calon Pak ke depan. Ya harapannya kan seperti itu. Sehingga nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang yaitu DPR. Baik, kami lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan 4 narasumber kami. Pak Hendar Sam, Ketua DPP Gerindra, saya kembali ke Anda. Ketika tadi Anda mengatakan bahwa Prabowo Subianto Gerindra sejak awal konsisten mendukung untuk dihapusnya ambang batas presiden atau presidential threshold, tetapi salah satu implikasi politik yang akan terasa adalah memunculkan banyaknya calon-calon baru, calon-calon alternatif yang kemungkinan besar ini akan menjadi pesaing beratnya Pak Prabowo Subianto jika maju lagi di pemilu setelahnya. Apakah itu sudah dipertimbangkan oleh Gerindra dan tidak apa-apa dengan konsekuensi itu? Tidak apa-apa, nggak masalah. Pertandingan memang harus sportif, bahwa disitulah kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dan tentunya Pak Prabowo masih tetap yang paling populer saat ini, ya. Jadi kita tidak khawatir dengan itu, tanpa juga kita menyampingkan peran dari tokoh-tokoh yang lain, ya kan? Kita menunggu bahwa tentunya banyak potensi tokoh-tokoh lain yang akan muncul nantinya melalui mungkin 7, 8 atau 9 partai politik yang akan muncul pada yang akan dicalonkan oleh partai-partai politik yang lolos nanti, dan itu tentunya akan menjadi persaingan yang sehat bagi kita, bahwa tentunya harus dipisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan demokrasi dan kepentingan golongan, ya. Bahwa yang kita kedepankan adalah kepentingan daripada demokrasi itu sendiri, dan beliau sudah konsisten itu, ya. Silakan cek jejak digitalnya di 2013 dan 2017 beliau sudah pernah sampaikan tentang masalah presidensial threshold. Ya, Pak Hendar Sam, kan kita melihat bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto didukung oleh koalisi besar, dan koalisi besar ini terdiri dari parpol-parpol yang pastinya juga dengan adanya putusan MK ini sangat bisa sekali mengajukan figur-figur yang berasal dari internal maupun eksternal partai mereka. Sementara mereka saat ini masih menjadi partai pendukung pemerintah ataupun sebagian ada pembantu presiden di situ. Apakah tidak akan ada konflik ketika sekarang masing-masing punya tiket untuk mengusulkan capres-cawapres, sementara mereka juga di satu sisi adalah pendukung pembantunya Presiden Prabowo Subianto? Ya, harusnya ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, bagaimana di beberapa pemilu-pemilu sebelumnya, kurang lebih 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, hal ini sudah sempat pernah terjadi. Ada konflik Bu Mega dengan Pak SBY pada saat itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita dan pelajaran bagi kita semua untuk jangan sampai hal itu terjadi, bahwa satu ambisi pribadi itu harus disampingkan dulu ketika kita bicara untuk bekerja untuk bangsa, bekerja untuk negara ini, ya. Jadi agenda-agenda seperti itu saya rasa akan menjadi concern presiden dan menjadi concern Pak Prabowo juga secara pribadi, bagaimana ini supaya semua bisa menyadari, ya, nggak boleh genit-genit, ya, bahwa ketika ada waktunya untuk kapan berbicara, ya, untuk kapan mencuri di publik atau mempunyai agenda pribadi, dan ada waktunya juga kapan harus bekerja untuk rakyat, bekerja untuk negara sesuai fungsinya. Saya rasa ini menarik ke depan, bahwa akan ada pergeseran masalah bagaimana kita standar moral kita, ya, tentang bagaimana apabila ada menteri, ya, yang ingin mencalonkan diri, ada cara-cara tertentu, tentunya budaya-budaya dan kultur tertentu yang akan muncul dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.